Oke, yang selanjutnya kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, KPK itu merupakan kelipatan persekutuan terkecil, di mana untuk mendapatkan hasil dari KPK ialah dapat kita lihat dengan kelipatan yang paling terkecil. Kelipatan ya, bukan faktor, tapi kelipatan. Ini intinya. Antara dua bilangan atau lebih, maka dengan demikian kita akan mendapatkan nilai KPK dari bilangan tersebut. Nah, kita langsung ke metode saja. Bagaimana metode kita untuk menyelesaikan soal KPK. Yang pertama itu dengan menggunakan kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan itu merupakan kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, KPK adalah nilai terkecil dari kelipatan persekutuan dua bilangan atau lebih tadi. Misalnya ini ada bilangan 6 dan 8. Maka penyelesaiannya kelipatan 6 kita tahu ya, kelipatan itu dari 6 itu 6 ditambah 6 maka hasilnya 12. 12 ditambah 6 hasilnya 18. 18 ditambah 6 hasilnya 24. Jadi kelipatan dari 6. Ya. Kemudian untuk 12 di sini ada 12, 24, 36. Nah, dari kelipatan-kelipatan ini kita tulis, kemudian dicari kelipatan yang sama, yang paling kecil. Nah, di sini ada 6, 12, 18, 24, 30, 36. Ya, di sini 12, 24, 36, 48. Nah, maka di sini ada bilangan 12, ada bilangan 24 dan ada 36 ya, yang sama. Maka berapa KPK-nya? Kelipatan persekutuan terkecil. Maka dicari yang paling kecil di antara 12, 24 dan 36. Bilangan berapa? 12. Maka KPK dari bilangan 6 dan 12 adalah 12. Nah, ini adalah metode kelipatan persekutuan. Kemudian metode yang kedua ini menggunakan pohon faktor seperti tadi, yang FVB. Cuman bedanya apa? Di sini sama ketika kita mencari faktorisasi prima ya, seperti soal yang sudah kita bahas. Berapa KPK dari 8, 12 dan 30? Kita cari faktorisasi primanya, 8 dibagi 2, 4, 4 dibagi 2, 2. Kemudian 12 dibagi 2, 6, 6 dibagi 2, 3. 30 dibagi 2, 15, 15 dibagi 3, hasilnya 5. Nah, maka faktor primanya atau faktorisasi prima dari 8 itu adalah 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Kemudian 12 itu 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Kalau 30, 2 kali 3 kali 5. Maka caranya ketika kita hendak mencari KPK itu berbeda dengan FVB. Kalau FVB tadi dicari faktor prima yang sama, kemudian jika ada yang sama maka dicari pangkat terkecil. Kalau KPK maka semua faktor primanya itu dikalikan. Jika ada yang sama maka dicari pangkat yang terbesar. Di sini ada 2 pangkat 3, ada 2 pangkat 2, ada 2. Maka yang ditulis adalah dikalikan adalah 2 pangkat 3. Kemudian ada faktor prima berapa lagi? Ada 3, maka dikali 3. Ada faktor prima berapa lagi? 5, maka dikali 5. Maka hasilnya 2 pangkat 3 itu hasilnya 8, dikali 3, dikali 5, 8 kali 3, 24, 24 dikali 5 hasilnya 120. Maka KPK dari bilangan 8, 12, dan 30 hasilnya 120. Kemudian yang ketiga menggunakan tabel. Kita langsung saja, di sini ada bilangan 24 dan 48. Kita selesaikan, 24 dibagi 2, 12 dibagi 2, 6, 6 dibagi 2, 3, 3 dibagi 2, 1, 1 dibagi 3, 1. 1 dibagi 3 sudah habis di sini ya, sebenarnya sudah habis di sini. Nah, kemudian 48 dibagi 24,
48 dibagi 2 hasilnya 24, 24 dibagi 2 12, 12 dibagi 2 6, 6 dibagi 2 3, 3 dibagi 3 maka hasilnya 1. Nah, di sini kalau KPK langsung juga dicari faktor primanya. Di sini 24 2 pangkat berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 terus dikali 3, maka hasilnya adalah 48. Paham ya di sini ya? Yang dikalikan itu adalah dari tabel ini. Ya, tabel ini. Kemudian yang dikalikan adalah pembaginya. Pembaginya di mana pembagi ini dihasilkan dari bilangan yang dicari untuk KPK-nya sampai hasilnya itu sama 1, sampai sama dengan 1, ya, paham ya? Nah, apa perbedaan KPK dan FEB? Kalau FEB itu faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Bilangan tersebut dari faktor-faktor persekutuan. Kalau KPK adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih dan kelipatan itu dicari yang terkecil di antara kelipatan-kelipatan persekutuannya. Nah, teman-teman, silakan kita praktekkan ya. Tapi di sini kita akan selesaikan dengan pohon faktor saja. Berapa hasil dari FPB dan KPK dari bilangan 20 dan 12. Nah, di sini ada 20, kemudian 20 dibagi 2 hasilnya 10, 10 dibagi 2 hasilnya 5, 12 di sini ada 2, kemudian dibagi 2 hasilnya 6, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Maka faktor primanya 20 adalah 2 pangkat 2 kali 5. 12 ini ada 2 pangkat 2 dikali 3. Maka yang diambil KPK-nya adalah semua faktor prima yang ada. Berarti 2 pangkat 2. Jika ada yang sama, maka diambil pangkat terbesar. 2 pangkat 2 kali 5 kali 3 hasilnya 60. Jika FEB-nya maka dicari yang sama saja. Dan ketika ada yang sama, diambil faktor prima yang terkecil pangkatnya. Maka 2 pangkat 2 hasilnya 4. Maka FEB dan KPK dari bilangan 20 dan 12 hasilnya adalah 4 dan 60. Nah, teman-teman, di sini ada soal cerita ya. Dari pemahaman teman-teman yang sudah saya jelaskan, silakan teman-teman pahami dan juga teman-teman sebelum mengerjakan soal ini, silakan teman-teman tanyakan apabila ada sesuatu materi atau bab yang memang belum difahami sama teman-teman, silakan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.